Baik, pertama-tama di sini mungkin saya izin untuk menjelaskan mengenai definisi dari yang kita temukan pada step 1. Yang pertama adalah pada definisi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, yaitu BMKG, yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk mengamati, mengolah, menganalisa, memberikan informasi dalam bidang meteorologi cuaca, klimatologi iklim, dan geofisika, atau gempa bumi dan tsunami. Selain itu, kami juga menaruh berbagai definisi, yaitu yang pertama pada siaga 1, 2, dan 3 pada bencana alam gunung meletus, kendala fisik, depresi, penyakit degeneratif, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Selanjutnya ada juga radius, diare, kontinu, dapur darurat, kekurangan gizi atau malnutrisi, ungsi, dan juga cemas. Baik, untuk step 2 yaitu bagaimana cara kita sebagai tenaga kesehatan dalam berkoordinasi dan menciptakan kolaborasi yang baik sehingga mampu menangani pasien dengan baik. Kemudian bagaimana peran masing-masing profesi kesehatan dalam menangani kasus di atas. Kemudian bagaimana penyebab dari dampak kesehatan yang terjadi pada masyarakat saat berada di tempat pengungsian. Dan selanjutnya yaitu bagaimana penanganan kekurangan gizi dan diare pada balita di lokasi pengungsian. Peniadaan karantina menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan dari luar negeri ke Bali. Berdasarkan hal tersebut, apa penyakit endemis yang dapat menyerang masyarakat lokal selain COVID-19 dan bagaimana cara mencegahnya? Selanjutnya, bagaimana cara agar tenaga kesehatan dapat menjalani kerjasama efektif dan efisien dalam pencegahan COVID-19? Selanjutnya, apa pertimbangan pemerintah mengambil kebijakan berupa diadakannya karantina bagi traveler yang sudah menerima vaksinasi lengkap? Dan yang terakhir, apa alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 selain dari karantina yang memberatkan, tetapi tidak terlalu bebas sampai tidak ada restriksi? Ini bagaimana cara yang dilakukan oleh masing-masing profesi untuk mengatasi gangguan kecemasan yang dialami korban? Dan terakhir, bagaimana kondisi psikis para korban bencana gempa yang berada pada wilayah pengungsian? Dan apa saja bentuk layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat ketika berada pada pengungsian? Selain pelayanan penyakit fisik, kemudian untuk para korban bencana tentu saja perlu mendapatkan pelayanan untuk mengatasi permasalahan psikologisnya seperti trauma dan depresi yang dialami oleh korban. Kemudian untuk bentuk pelayanan yang diberikan oleh psikolog adalah memberikan pelatihan dan aktivitas agar para korban tidak jenuh. Kemudian untuk para tenaga kesehatan lainnya juga dapat berkolaborasi seperti melibatkan para pengungsi untuk kegiatan di dapur umum, kemudian melibatkan pengungsi sebagai relawan dan melakukan aktivitas seperti bermain atau bernyanyi atau menggambar untuk anak-anak agar anak-anak itu tidak merasa jenuh. Ada beberapa penyebab yang mendukung timbulnya dampak kesehatan yang buruk yang dialami masyarakat di tempat pengungsian. Yang pertama itu terlalu padatnya penduduk di tempat pengungsian tersebut. Yang kedua, adanya pencemaran air dan juga makanan. Yang ketiga, di pemukiman itu cenderung memakan makanan yang tidak higienis ataupun tidak bersih. Yang keempat, sanitasi airnya itu tidak bagus. Yang kelima, tidak adanya imunisasi. Yang keenam, kurangnya kebersihan tangan. Yang ketujuh, tidak menggunakan alas kaki. Yang kedelapan, polusi yang diakibatkan oleh letusan Gunung Merapi. Dan yang terakhir itu adalah kurangnya ketersediaan kebutuhan pangan. Baik, adapun beberapa peran perawat dalam skenario ini. Yang pertama, perawat memiliki skill. Yang kedua, perawat kreatif dan juga mudah beradaptasi. Selain itu, perawat juga berperan dalam fase post-impact. Selanjutnya, adapun beberapa prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengatasi masalah gizi pasca bencana. Yang pertama, sesegera mungkin mengurangi faktor risiko. Yang kedua, menyusun laporan penyakit. Dan yang ketiga, menyelidiki semua laporan masalah gizi. Baik, peran tenaga kesehatan khususnya psikolog pada kondisi pasca bencana yaitu 1. Memperhatikan kebutuhan dan apa yang sedang dipikirkan korban. 2. Menjadi pendengar yang baik, namun tidak memaksa korban untuk bercerita. Terlebih lagi memintanya untuk mengingat kembali dan menganalisis peristiwa traumatis yang sudah terjadi secara detail. 3. Menenangkan, menghibur, serta membuat korban merasa aman dan nyaman. 4. Membantu korban untuk terhubung dengan informasi, layanan, dan dukungan sosial di luar. 5. Tidak semua orang yang mengalami peristiwa kritis membutuhkan psychological first aid atau PFA. 6. Tidak terbatas pada profesi tertentu untuk memberikan psychological first aid. Dan yang ketujuh dan terakhir, bukan berarti memberi konseling, penyembuhan, pelabelan, atau diagnosis terhadap peristiwa yang terjadi. Di step 6 ini, kita dapat melakukan tracing pada peserta G20 dan mengklasifikasikan apakah gejala yang dialami peserta termasuk COVID-19 atau bukan. Selain COVID-19, juga kemungkinan terdapat penyakit lain yang dialami seseorang selama berpergian yang disebut dengan travel medicine. Sehingga penting untuk dilakukannya pencegahan seperti screening penyakit menular, seperti hepatitis E, kolera, tifoid, dan lain-lain. Peran dokter
dokter gigi dalam menghadapi bencana alam, yaitu dengan membantu mengidentifikasi jenazah yang tidak diketahui identitasnya, dengan salah satu mencari jaringan keras dari jenazah tersebut berupa gigi, yang dimana gigi tersebut itu merupakan jaringan yang sangat keras dan juga tahan temperatur tinggi, sehingga mempermudah pengidentifikasian dari jenazah tersebut. Komunikasi dalam kolaborasi tenaga kesehatan kerap menemui kendala. Oleh karena itu, adanya IPE selama masa pendidikan mahasiswa yang berada di lingkungan kesehatan sangatlah penting agar mengetahui perannya masing-masing sehingga tercipta komunikasi yang efektif. Setiap profesi sudah pasti mempunyai tugas yang berdasarkan pada keterampilan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang berbeda. Setiap profesi harus memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Dalam setiap kasus, setiap profesi juga harus mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi korban bencana. Lanjutkan untuk step yang kelima, yaitu yang pertama, mengetahui dan memanfaatkan kemampuan khusus masing-masing profesi dan koordinasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah pada kasus. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui cara kita sebagai tenaga kesehatan dalam berkoordinasi dan menciptakan kolaborasi yang baik sehingga mampu menangani pasien dengan baik. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui peran masing-masing profesi kesehatan dalam menangani kasus. Lalu yang keempat, untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang harus dibangun antar tenaga kesehatan dalam menangani korban. Lalu mengetahui pentingnya pemberian pemahaman edukasi maupun pengobatan pengungsi. Lalu mengetahui cara berkomunikasi yang baik atau menggunakan komunikasi terapeutik saat menangani korban. Lalu untuk yang step yang keenam, yaitu berdasarkan keputusan menteri, obat mana yang dapat diberikan berdasarkan pendekatan dari dalam mendata jumlah pengungsinya, yaitu apoteker di sini berperan dalam penyediaan obat. Setelah laksana pengobatan diare diperlukan obat-obatan seperti oralit dan antibiotika. Pelayanan kesehatan lainnya seperti kesehatan jiwa yang berhak didapat pengungsi, namun dalam pelayanan kesehatan jiwa pada korban bencana dilakukan pada hari-hari awal terjadinya bencana pada kasus ringan. Untuk kasus yang berat dapat dirujuk ke rumah sakit atau poli jiwa. Yang dilakukan pada petugas daerah dalam menanganinya, yaitu melakukan konseling terkait kesehatan korban, dan pengobatan dapat dilakukan oleh psikiater atau psikolog. Step 7, berdasarkan pasal yang tertera pada layar, selain pelayanan kesehatan ada pula beberapa kebutuhan dasar yang harus dimiliki atau dipenuhi seperti air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan psikososial, perampungan, dan juga tempat hunian. Selain itu, mengacu pada SK Kemenkes yang tertera pada layar, cara penanggulangan gizi dan juga pangan di pengungsian yaitu dapat diidentifikasi secepat mungkin dan didiskusikan dengan tokoh masyarakat untuk mengetahui apakah kebutuhan dari masyarakat telah terpenuhi. Khusus untuk pengadaan air, terdapat beberapa tolok ukur yang harus diperhatikan, di mana salah satunya persediaan air harus cukup minimal 15 liter per orang per hari. Jadi berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007, tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi yang pertama ada prabencana. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan, pembangunan persyaratan analisis risiko bencana, penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta penentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Yang kedua ada tanggap darurat. Pada tahapan ini mencakup pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelayanan psikososial dan kesehatan. Dan terakhir ada pasca bencana. Tahapan ini mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Baik, selanjutnya di mana untuk masalah yang diangkat mengenai peran tenaga kesehatan yang memiliki peran sangat penting dalam melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat di daerah pengungsian. Selain itu, tenaga kesehatan juga memiliki peran untuk mendeteksi penyakit dan juga memberikan respon yang cepat apabila terjadi tanda-tanda penularan penyakit. Selain masalah fisik, fokus yang harus dihadapi pada saat penanggulangan bencana adalah juga pada aspek psikologis, di mana memungkinkan melakukan adanya pertolongan pertama terhadap masalah psikis, seperti contohnya post traumatic stress disorder atau PTSD.